Simbol kekuatan dan kecantikan, Ratu para Ratu di Mesir kuno, salah satu tokoh wanita terbesar dalam sejarah, diplomatik, cerdas, kreatif, dan inovatif, inspirasi bagi banyak karya sastra dan seni. Sebenarnya seperti apakah sosok Cleopatra? Adakah yang lebih tahu kebenaran di balik sosok Sang Ratu Cleopatra? Atau mungkin adakah sisi lain dari dirinya yang belum pernah terungkap? Perang saudara, intrik politik, dan cinta terlarang yang menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan Cleopatra. Seorang ratu yang harus berjuang mempertahankan tahta di tengah gempuran kekuatan besar. Dan untuk tema konten kali ini benar-benar sangat menarik untuk kita ketahui dan juga telusuri. Jadi silakan stay tune di dalam channel ini dan tonton videonya sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Dan ya oke, seperti biasanya di dalam video kali ini kita akan membahas video-video ataupun konten-konten seputar misteri, legenda, keajaiban, fenomena, mitos, tragedi, dan kisah ataupun yang lainnya. Dan untuk tema konten kali ini benar-benar menarik banget, dan gue sendiri pun sampai penasaran dan mencari informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat juga untuk perehandar ataupun kalian semua sebagai pengetahuan. Dan untuk tema kali ini adalah Cleopatra. Buat perehandar ataupun kalian semua yang penasaran, silakan tonton videonya sampai selesai. Dan tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. Cleopatra VII Philopator adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic Mesir. Ia memerintah dari tahun 51 sebelum Masehi hingga kematiannya. Dan Cleopatra pun dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah kuno. Bahkan Cleopatra pun dikenal sebagai pemimpin politik yang cakap, pelindung seni dan ilmu pengetahuan, simbol kekuatan dan juga kecantikan, dan juga salah satu wanita paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan untuk karakteristik dari Cleopatra VII, sangat cerdas dan strategis, berani dan ambisius, cantik dan berkarisma, kemampuan berbahasa dan juga diplomasi. Dan sebelum kita bahas untuk perjalanan Cleopatra, kita telisik terlebih dahulu untuk biografi dari Cleopatra. Untuk nama lengkapnya adalah Cleopatra VII Philopator. Ia lahir 69 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Menguasai beberapa bahasa seperti Yunani, Mesir, dan mungkin bahasa yang lainnya. Dan untuk pasangannya adalah Ptolemaios 13. Dan untuk ayahnya sendiri adalah Ptolemaios 12, Aulete seorang raja Mesir. Dan untuk ibunya Cleopatra V Tipaina, seorang ratu Mesir. Dan untuk saudaranya Ptolemaios 13, Theos Philopator, Ptolemaios 14, Arsinio 4, dan Berenaik 4. Dan untuk dinastinya adalah Ptolemaic Mesir. Dan untuk pendidikan, Cleopatra belajar tentang filsafat, politik, ekonomi, dan bahasa Yunani. Dan itulah dari yang kita kutip dari beberapa sumber. Dan untuk kepribadiannya, Cleopatra VII dikenal memiliki sifat dan kepribadian yang kompleks dan juga menarik. Untuk sifat positifnya, ia cerdas dan strategis. Cleopatra dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan strategis yang baik. Lalu sifat berani dan ambisius. Ia tidak takut untuk mengambil sebuah risiko dan memiliki ambisi yang besar. Lalu kemudian, kecantikan dan karisma. Cleopatra dikenal memiliki kecantikan dan karisma yang sangat luar biasa. Lalu kemudian, ia seorang diplomatik. Ia memiliki kemampuan berdiplomasi yang sangat baik dan dapat berkomunikasi secara efektif. Ia juga kreatif dan inovatif. Cleopatra dikenal memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah. Namun untuk sisi negatifnya, manipulatif. Cleopatra dikenal memiliki kemampuan manipulatif untuk mencapai tujuannya. Egois.
ia bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadi. Lalu kemudian emosional. Cleopatra dikenal memiliki emosi yang kuat dan dapat dipengaruhi oleh perasaannya. Lalu keras kepala. Ia dapat bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu kemudian ambisius berlebihan. Cleopatra dikenal memiliki ambisi yang besar, namun terkadang dapat berlebihan. Dan secara kepribadiannya, ia kuat dan mandiri. Karena Cleopatra dikenal juga memiliki kepribadian yang kuat dan sangat mandiri. Percaya diri. Ia memiliki percaya diri yang tinggi dan tidak takut menghadapi tantangan. Lalu kepemimpinan. Cleopatra dikenal juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kecintaan pada ilmu pengetahuan. Ia juga memiliki kecintaan pada ilmu-ilmu pengetahuan. Kecintaan pada kebudayaan Mesir. Dan ia juga dikenal memiliki kecintaan pada kebudayaan Mesir dan ingin mempertahankannya. Nah, itulah kurang lebihnya beberapa karakteristik, sifat, dan juga kepribadian Cleopatra. Cleopatra dilahirkan di Alexandria, Mesir, sebagai putri Ptolemeus XII, Auletes, dan Cleopatra V. Untuk nama Cleopatra V, Tipaina tidak disebut-sebut lagi dalam catatan-catatan resmi kerajaan beberapa bulan setelah kelahiran Cleopatra pada tahun 69 sebelum Masehi. 3 anak Ptolemeus XII yang paling kecil yaitu Arsinoe IV, Ptolemeus XIII, Theos Philopator, dan juga Ptolemeus IV dan Ptolemeus XIV lahir sepeninggalan permaisurinya. Untuk guru pribadi Cleopatra semasa kecil adalah Philostratos yang mengajarinya berpidato dan ilmu filsafat Yunani. Sewaktu remaja, Cleopatra agaknya menuntut ilmu di Museion, lembaga ilmu pengetahuan dan seni budaya Helenistik di Alexandria yang juga mencakup perpustakaan besar kota itu, seperti yang kita kutip dari Wikipedia ini. Cleopatra menerima pendidikan yang baik dalam bidang filsafat, politik, ekonomi, dan bahasa Yunani. Dia juga belajar bahasa Mesir dan bahasa-bahasa yang lainnya. Ketika ayahnya Cleopatra, yaitu Ptolemeus XII, Auletes meninggal pada tahun 51 sebelum Masehi, kurang lebihnya, Cleopatra yang baru berusia 18 tahun naik tahta bersama saudara laki-lakinya, yaitu Ptolemeus XIII, yang berusia 12 tahun saat itu. Dan mereka juga menikah secara resmi, sesuai tradisi Mesir. Dan untuk struktur pemerintahan, Ptolemaic di bawah Cleopatra VII memiliki beberapa ciri khas dan pencapaian. Untuk struktur pemerintahan, yang pertama, monarki konstitusional. Cleopatra sebagai ratu dengan dewan penasihat yang membantu dalam pengambilan keputusan. 2. Administrasi yang terstruktur. Pemerintahannya dibagi menjadi beberapa departemen, seperti keuangan, militer, dan agama. Lalu untuk yang ketiga, sistem hukum. Sistemnya berdasarkan hukum Mesir kuno dan hukum Yunani. Dan untuk kebijakan juga pencapaian dalam pemerintahan tersebut. Untuk ekonomi, meningkatkan perdagangan dengan Romawi, Yunani, dan negara-negara lain. Lalu untuk militer, memperkuat angkatan laut dan darat untuk melindungi Mesir dari ancaman luar. Untuk agama, mempertahankan tradisi agama Mesir kuno dan mendukung kultus dewa-dewa. Untuk kebudayaan, meningkatkan pengembangan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dan untuk diplomasi, membentuk aliansi dengan Romawi dan negara-negara lain untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan Mesir. Dan untuk pencapaian Cleopatra dalam pemerintahannya, ia mempertahankan kemerdekaan Mesir dari Romawi. Kemudian ia juga meningkatkan kemakmuran ekonomi Mesir, lalu mengembangkan kebudayaan Mesir kuno, membangun beberapa proyek arsitektur seperti perpustakaan Alexandria, lalu kemudian menjadi simbol kekuatan dan kecantikan wanita. Namun seiring waktu berjalan, terjadi perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan yang menjadikan perang saudara antara Cleopatra VII dan juga Ptolemeus XIII terjadi pada tahun kurang lebih 48 sampai 47 sebelum Masehi.
Dan penyebab perang kurang lebihnya meliputi perbedaan ideologi. Cleopatra ingin mempertahankan kebudayaan Mesir kuno, sedangkan Ptolemeus XIII ingin mengadopsi budaya Yunani. Lalu perebutan kekuasaan. Cleopatra dan Ptolemeus XIII bersaing untuk menguasai Mesir. Lalu kemudian pengaruh Dewan Penasihat. Dewan Penasihat mendukung Ptolemeus XIII, sehingga membuat Cleopatra merasa terancam. Dan itulah penyebab perang terjadi. Dan untuk kronologinya, kurang lebih pada tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra VII dan Ptolemeus XIII mulai berselisih. Lalu kemudian Ptolemeus XIII mengusir Cleopatra dari Alexandria, sehingga Cleopatra meminta bantuan pada Julius Caesar yang sedang berperang di Mesir saat itu. Masih dalam tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria dan meminta Ptolemeus XIII untuk berunding. Namun pada awal tahun 47 sebelum Masehi, Ptolemeus XIII menolak untuk berunding dan memulai perang untuk melawan Cleopatra dan Julius Caesar. Lalu selanjutnya, pasukan Cleopatra dan Julius Caesar mengalahkan Ptolemeus XIII di Sungai Nil. Ptolemeus XIII tenggelam di Sungai Nil saat melarikan diri. Setelah kejadian perang tersebut, Cleopatra menjadi penguasa tunggal di Mesir, dan pengakuan Julius Caesar mengakui bahwa Cleopatra sebagai penguasa Mesir. Kemudian Julius Caesar menjadi pelindung Mesir dan memperkuat aliansi dengan Cleopatra. Lalu Cleopatra memperoleh dukungan dari Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketergantungan dan hubungan Cleopatra VII pada Romawi merupakan faktor penting di dalam sejarah Mesir, bahkan sangat kompleks dan berpengaruh besar pada sejarah Mesir dan Romawi. Dari segi politik, aliansi yang strategis, Cleopatra membentuk aliansi dengan Julius Caesar dan Mark Antony untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Lalu kemudian pengakuan kekuasaan. Romawi mengakui Cleopatra sebagai penguasa Mesir, memberinya legitimasi dan keamanan. Dan untuk intervensi militer, Romawi memberikan bantuan militer kepada Cleopatra dalam perang saudara melawan Ptolemeus XIII. Dari faktor ekonomi, perdagangan, Mesir dan Romawi memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat, dengan Mesir mengekspor biji-bijian, kain, dan barang mewah. Pajak dan tribut. Cleopatra membayar pajak dan tribut pada Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Lalu investasi infrastruktur. Romawi berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Mesir, seperti pembangunan jalan dan pelabuhan. Secara militer, Romawi memberikan bantuan militer kepada Cleopatra. Perlindungan keamanan. Romawi memberikan perlindungan keamanan kepada Cleopatra dari ancaman di dalam ataupun di luar negeri. Lalu pembentukan pasukan. Cleopatra membentuk pasukan yang terlatih oleh Romawi untuk memperkuat kekuatan militernya. Dan untuk budaya. Pengaruh budaya Romawi. Budaya Romawi mempengaruhi budaya Mesir, terutama dalam bidang arsitektur, seni, dan juga sastra. Perkawinan budaya, pertukaran ilmu pengetahuan, baik itu secara teknologi maupun pengetahuan antara Mesir dan Romawi. Namun di balik hal tersebut, ada hubungan pribadi antara Cleopatra dan juga Julius Caesar yang memiliki hubungan asmara yang sangat erat. Yang katanya, Cleopatra dan Julius Caesar memiliki hubungan asmara yang intensif selama beberapa bulan. Dan katanya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Caesarion ataupun Ptolemeus XV Caesar. Lahir pada tahun 47 sebelum Masehi yang diyakini sebagai anak Julius Caesar. Sehingga hubungan tersebut membantu memperkuat aliansi politik antara Mesir dan Romawi. Lalu kemudian setelah kematian Julius Caesar, kurang lebih pada tahun 42 sebelum Masehi, Cleopatra VII bertemu dengan Mark Antony, salah satu pemimpin Romawi di Tarsus. Antony sedang mencari dukungan untuk menghadapi Brutus dan Cassius, pembunuh Julius Caesar. Namun, katanya pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra dan juga Mark Antony memiliki hubungan asmara yang intensif di Alexandria. Mereka memiliki 3 anak. Yang pertama, Alexander Helios, Cleopatra Selene II, dan Ptolemeus Philadelphus. Yang kemudian hubungan tersebut membantu memperkuat aliansi politik antara Mesir dan Roma. Namun, hubungan Cleopatra dengan Mark Antony memicu perang saudara di Romawi. Konflik dan perang.
Cleopatra mendukung Mark Antony melawan Octavian, sehingga kemudian terjadilah pertempuran Actium, kurang lebih pada tahun 31 sebelum Masehi. Pasukan Cleopatra dan juga Mark Antony kalah melawan Octavian. Dan untuk perang Actium ini merupakan pertempuran laut antara armada Octavian melawan armada gabungan Cleopatra dan Mark Antony. Pertempuran ini terjadi kurang lebih pada tanggal 2 September 31 sebelum Masehi di Laut Ionia, dekat koloni Romawi yang bernama Actium, Yunan. Pertempuran ini merupakan puncak dari persaingan selama lebih dari 1 dekade antara Octavian dan Mark Antony. Dan sebelum pertempuran, Mark Antony dan Cleopatra berada di Yunani dengan ratusan kapal dan juga puluhan ribu pasukan infanteri. Sementara Octavian pun sama, memiliki ratusan kapal dan juga puluhan ribu pasukan infanteri. Dan untuk gabungan Cleopatra dan Mark Antony kurang lebih 500 kapal dan 70.000 pasukan infanteri. Sementara untuk Octavian memiliki kurang lebih 400 kapal dan juga kurang lebih 80.000 pasukan infanteri. Pertempuran Actium berakhir dengan kekalahan Mark Antony dan Cleopatra. Lalu mereka melarikan diri ke Alexandria, di mana mereka akhirnya bunuh diri pada tahun kurang lebih 30 sebelum Masehi. Dan kemenangan Octavian memungkinkan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya atas Romawi dan wilayah-wilayah. Lalu kemudian ia mengadopsi gelar Princeps dan pada tahun 27 sebelum Masehi dianugerahi gelar Augustus oleh Senat Romawi, menandai awal dari kekaisaran Romawi. Nah, jadi pertempuran ini merupakan salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya Republik Romawi dan lahirnya Kekaisaran Romawi. Jadi seperti itulah kurang lebihnya perjalanan kisah dari seorang Cleopatra. Mungkin itu tidak secara detail, dan silakan saja jika ingin friender ataupun kalian semua mengetahui secara detail, tinggal mencari referensi-referensi yang lainnya. Cleopatra VII meninggalkan warisannya yang mendalam dan beragam dalam sejarah, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa aspek untuk warisannya, seperti politik dan sejarah, yaitu kemerdekaan Mesir, di mana Cleopatra mempertahankan kemerdekaan Mesir selama beberapa dekade. Lalu kemudian pengaruh di Timur Tengah, di mana kebijakan Cleopatra mempengaruhi politik Timur Tengah selama berabad-abad. Lalu yang berikutnya, akhir dinasti Ptolemik, di mana kematian Cleopatra menandai akhir dinasti Ptolemik dan awal kekaisaran Romawi di Mesir. Dan untuk aspek warisan budaya dan pengetahuan, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, Cleopatra mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, terutama astronomi, matematika, dan kedokteran. Lalu berikutnya, pembangunan perpustakaan Alexandria. Cleopatra memperluas perpustakaan terkenal ini. Lalu kemudian pengaruh budaya Mesir. Cleopatra mempertahankan dan mempromosikan budaya Mesir kuno. Dan untuk warisan dari aspek arsitektur dan seni, yang pertama, pembangunan kuil Dewa Isis. Cleopatra membangun kuil ini di Philae. Lalu kemudian, pembangunan makam Cleopatra. Makamnya di Alexandria menjadi simbol kekuasaannya. Lalu berikutnya, pengaruh arsitektur Romawi. Cleopatra memperkenalkan gaya arsitektur Romawi di Mesir. Dan untuk warisan yang lainnya, Cleopatra menjadi simbol kekuatan wanita, ikon sejarah, di mana Cleopatra menjadi inspirasi bagi wanita-wanita berkuasa dan menjadi lambang kekuatan dan keberanian wanita. Kemudian ikon sejarah, Cleopatra menjadi salah satu tokoh sejarah paling terkenal. Lalu kemudian pengaruh literatur dan seni. Cleopatra menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra dan seni. Dan itulah kurang lebihnya untuk warisan Cleopatra dari aspek sejarah, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan Cleopatra ini masih memiliki fakta yang unik, seperti Cleopatra memiliki mata yang biru dan rambut hitam panjang. Lalu yang kedua, dia dikenal sebagai ratu para ratu di Mesir kuno. Dan yang ketiga, Cleopatra memperkenalkan kalender Mesir yang terdiri dari 365 hari. Lalu yang keempat, ia mendirikan kuil-kuil dan bangunan publik di seluruh Mesir. Nah, itulah fakta unik dari Cleopatra. Dan memang Cleopatra ini membuat kita penasaran, baik itu kepribadiannya, kepemimpinannya dalam memerintah, maupun fakta unik. Dan bagaimana menurut Prendar ataupun kalian semua terkait sosok Cleopatra ini?
Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya sosok Cleopatra sebagai sosok tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Buat friender ataupun kalian semua yang lebih tahu tentang sosok Cleopatra ini, baik dari sumber ataupun referensi yang lainnya, silahkan tinggalkan di dalam komentar video ini, agar friender yang lainnya pun lebih mengetahui terkait sosok Cleopatra ini. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, dan jika ada koreksi ataupun tambahan, silahkan tinggalkan di dalam komentar video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika pembahasannya kurang detail, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati friender ataupun kalian semua. Mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk like video ini dan bantu share juga supaya kedepannya channel ini lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video yang ada di dalam channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video ataupun konten-konten berikutnya, masih seputar misteri, legenda, fenomena, keajaiban, tragedi, mitos, ataupun yang lainnya. Gua Alvin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.